sahabat survei sekalian. Nah, kembali lagi di channel YouTube BNT kita. Nah, sekarang di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh dari Cimahi nih. Nah, langsung saja kita sambut Pak Sukanto dari Kaprodi Teknik Geomatika Unjani. Ya, selamat datang Pak Sukanto di BNT channel 1 ini. Terima kasih atas undangannya. Ya, siap Pak. Nah, kalau sebelum kita membahas lebih jauh nih, lebih lanjut tentang Unjani ini, boleh kenalan dulu nih dengan Pak Sukanto sendiri seperti apa, Pak? Oh, gitu. Iya, Pak, profilnya. Iya, terima kasih ya. Ya, memang inilah namanya tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Daripada sayang sama Unjani gini. Betul. Baik. Jadi nama saya Sukanto ya, biasa dipanggil Pak Kanto. Ya. Saya pensiunan ya. Sudah pensiun saya nih. Oh iya. Mantan serdadu saya. Oh iya, mantap. Jadi saya dulu bekerja di Direktorat Topografi Angkatan Darat. Ya, saya bekerja di Angkatan Darat hampir 30 tahun lebih. Ya, baru saya pensiun tahun yang lalu. Dan saya bersyukur bisa diberi terakhir jabatan itu kolonel. Ya, kolonel. Ya. Setelah pensiun, saya kemudian diperintahkan ya untuk bisa membangun geomatika di Unjani ya gitu ya. Nah, kemudian dari background, kenapa saya diberikan perintah itu karena background saya memang dari dulu di geodesi awalnya. Ya. Saya dulu kuliah di geodesi di ITB tahun 83 S1-nya. Kemudian sepanjang perjalanan saya dinas itu saya diberi kesempatan di samping dinas luar gitu kan, saya juga diberi kesempatan untuk belajar S1, S2 sampai dengan S3. Sehingga bekal itulah mungkin yang dianggap wah ini bisa lah untuk menjadi barangkali sebagai membangun lah ya, menjadi bekal ilmu untuk bisa mendirikan geomatika di Unjani. Nah itulah ya sekilas tentang saya. Oke lah. Nah dengar-dengar prodi geomatika di Unjani itu baru ya Pak? Iya baru. Sejarah terbentuknya itu seperti apa sih Pak? Bisa ada geomatika di Unjani ini? Ya perlu juga nih ya sampaikan supaya para pendengar tahu sejarahnya ya. Jadi sejarahnya begini. Sebenarnya ini salah satu prakarsa yang dikeluarkan oleh mantan Direktur Topografi Angkatan Darat. Beliau sudah almarhum ya, almarhum Mayor Jenderal TNI, Bapak Insinyur Dedi Hadria, MSc. Nah, beliau inilah yang sebenarnya mendorong saya untuk bisa bagaimana nih di Unjani bisa dibentuk ya teknik geomatika itu salah satu yang membuat saya menjadi semangat karena didorong oleh seorang jenderal gitu kan, sehingga saya waktu itu belum pensiun ya, tetapi saya dengan semangat dan saya merasa ya sedih yang luar biasa banyak setelah dia geomatika berdiri, beliau tidak bisa melihat ya, tapi saya percaya beliau pasti senang lah di sisi Tuhan ya, yang sudah menjadikan itu. Jadi geomatika diprakarsai oleh mantan Direktur Topografi. Nah, untuk visi misinya sendiri geomatika ini di Unjani itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi kalau visi dan misi itu sebenarnya sama dengan perguruan tinggi yang lain ya. Yang intinya kan dia pasti akan berusaha untuk menjadikan perguruan tinggi yang pertama tentu unggul ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menciptakan bagaimana supaya sarjana-sarjana teknik geomatika itu memiliki sebuah wawasan yang luas ya di bidang tentu teknik geomatikanya. Ya. Ada 3 hal pasti perguruan tinggi ya, mulai pendidikan ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu secara umum seperti itu ya. Tapi yang menjadi ciri khas kita ya satu mungkin dalam kedisiplinan ya, loyalitas ya, kemudian apalagi profesionalisme kita ya. Nah, kenapa ada loyalitas, disiplin, kemudian keberanian ya? Karena kita supaya diketahui Unjani berada di bawah Yayasan Eka Paksi Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Nah, sehingga tentu kita
memiliki sebuah ciri khas yang berbeda barangkali dengan perguruan tinggi yang lain itu ada sebuah militansi di situ, ya, berusaha untuk diciptakan di situ. Salah satunya adalah dengan ada satu mata kuliah ya yang harus diikuti yaitu pelatihan dasar kepemimpinan. Ya. Nah, dan kedisiplinan. Nah, itu yang akan membentuk para mahasiswa yang mungkin tidak didapatkan dari perguruan tinggi lain. Oke. Gitu, ya. Nah, mengenai geomatika sendiri ini Pak, kan supaya adik-adik SMA kita atau SMK kita yang mendengar ini supaya tahu geomatika itu apa sih Pak? Oh, oke. Iya Pak. Nah, memang geomatika barangkali secara banyak lah ya yang mempertanyakan itu karena masih awam barangkali ya. Geomatika itu apa sih gitu ya. Saya mau menjelaskan dari sisi yang gampang saja lah ya. Jadi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begini. Sekarang tidak ada orang yang tidak lepas dari Grab. Betul. Ya. Kemudian kita di mana-mana bisa Sherlock, gitu kan? Ya. Google Maps juga ya. Google Maps. Nah, kenapa bisa begitu? Oke. Iya kan? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, sebab di dalam sekarang HP ini kan ada petanya. Oh iya. Ada informasi geospasial yang bergeoreferensi. Oke. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang siapa sih yang menyiapkan data ini? Iya. Nah, itulah ilmu teknologi geomatika. Oh. Jadi ada unsur geodesinya, berkaitan dengan masalah kebumian, ruang kebumian. Ada pengukuran, surveying, geodesi di situ. Ada juga informatika, ya. Kemudian dikaitkan juga dengan misalnya sekarang klik Google Map, kelihatan itu, ya kan? Ya betul Pak. Bentuk permukaan bumi yang global, betul. Pak. Nah, siapa itu? Apa itu? Nah, itulah salah satu citra satelit yang menjadi base Google itu. Ya. Nah, jadi kolaborasi dari ilmu geodesi, ya kan, remote sensing, ya, kemudian GIS, juga information system yang menjadi sistem yang dalam ini, ya, kemudian informatika di situ dikemas berkolaborasi dengan rupa menjadi geomatika. Gitu. Oke. Iya. Nah, itulah yang kadang-kadang orang tidak paham. Ada di sekitar kita, gitu kan? Betul, Pak. Mana sekarang yang tidak menggunakan ini? Semuanya Gojek, hujan-hujan beli martabak aja Gojek, kan gitu ya? Betul, Pak. Itu Gosen ngirim, gitu kan? Betul. Males itu ngirim pakai Gosen. Betul. Bisa dia? Ada geomatika di situ. Oh, iya. Nah, itu penjelasan awamnya lah. Awamnya ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu berarti berbeda ya Pak dengan geodesinya. Kalau geomatika itu dia sekumpulan semuanya ya? Ya, kalau geodesi salah satu ilmu yang memang menjadi dasarnya. Yaitu tentang bagaimana kita mengumpulkan data, pengambilan datanya. Itu geodesi di situ. Nah, gitu. Nah, kemudian dikolaborasikan dengan Geographic Information System, ya, kemudian dengan remote sensing, menjadi sebuah sistem. Informasi itu itulah menjadi geomatika sekarang. Oh, mantap. Gitu. Ya, Pak. Jadi ngerti sih, Pak, ngerti. Ya. Teman-temannya jadi ngerti apa sih geomatika kayak gitu kan ya. Nah, untuk Unjani ini sendiri nih Pak. Nah, kan ini tuh kan Unjani itu singkatannya udah Universitas Jenderal Ahmad Yani. Iya. Nah, udah berkaitan dengan TNI militer kayak gitu. Iya. Nah, ada nggak sih Pak kemungkinan nih lulusan dari Unjani ini dia dapat bergabung dengan kemiliteran TNI Topografi Angkatan Darat ini Pak? Oke. Ya, ini jawabannya jelas ada. Justru disinilah salah satu keunggulan. Ya kan? Ya. Salah satu cirinya ya kita bernuansa disiplin di situ kan. Disiplin kan itu menjadi jiwa dari militer kan. Betul, ya, Pak. turunnya dari Pak Jenderal Ahmad Yani kan. Ya. Nah, ini jiwa militer itu yang akan ditularkan kepada para mahasiswa Unjani. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana lulusannya? Apakah bisa bekerja di TNI itu terutama di topografi Angkatan Darat? Bisa. Justru inilah yang perlu diketahui sama khalayak ya, terutama calon mahasiswa yang ingin ya belajar kemudian mengabdikan diri nanti ke pihak militer menjadi seorang militer di situ bisa diterima. Dan untuk ilmu geomatika, geodesi itu memang di topografi ada tempatnya, yaitu Direktorat Topografi Angkatan Darat. Kalau di Angkatan Udara ada juga
ya kesempatannya bekerja di situ. Jadi sebagai sama sebagai perwira di situ namanya di Disfotrut ya, Dinas Foto Udara Angkatan Darat, Angkatan Udara. Ya. Kemudian yang di TNI AL juga ada namanya Pushidrosal, Pusat Hidrografi TNI Angkatan Laut. Nah itu sudah pekerjaannya meliputi survei semua yang membutuhkan ilmu geodesi, geomatika di situ. Dan diprioritaskan ya Pak? Ya, kalau yang di Unjani sesuai dengan apa yang pernah disampaikan pada Bapak Kasat, kebetulan Bapak Kasat kita baru, yaitu Pak Jenderal Dudung, yang ketika beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu itu memberikan kuliah umum. Ya, kemudian ada pengarahan, gitu kan. Nah, diantaranya juga menyatakan di situ beliau bahwa ya lulusan Unjani paling tidak nanti bisa disiapkan lah ya, mempunyai ya dalam tanda kutip dipersiapkan, diprioritaskan untuk bisa bergabung menjadi prajurit di TNI AD. Yang geomatika tentu bisa masuk ke topografi Angkatan Darat. Karena apa? Ya, latar belakang tadi geomatika berada juga didukung oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat. Kemudian juga oleh Badan Informasi Geospasial yang di Cibinong itu. Nah, sehingga otomatis bisa masuk ke situ. Silakan kalau ada yang mau berminat menjadi perwira di lingkungan TNI bisa masuk bergabung dengan geomatika. Berarti buat teman-teman atau adik-adik SMA nih yang mau lulus pengen jadi TNI tapi di bagian geomatika geomatikanya pemetaannya itu sangat direkomendasikan masuk Unjani karena selain diprioritaskan dan memang sudah diarahkan dari dia selagi jadi mahasiswa sampai lulusnya diarahkan seperti apa. Nah, dan ada keunggulan juga Pak. Saya dengar mahasiswa Unjani itu dapat fasilitas yang dapat digunakan di TNI AD itu, betul Pak? Nah, iya, salah satu itu. Yang keunggulan yang kedua itu ya. Jadi sama dengan yang disampaikan Bapak pembina Eka Paksi Kartika ya, kita tetap mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bapak pembina kita, yaitu Pak Kasat itu salah satunya bahwa mahasiswa Unjani bisa bukan cuma geomatika saja yang ada di Unjani. Di Unjani ini memiliki hampir 10 prodi Pak ya. 40 dengan 10 fakultas kalau nggak salah ya jumlahnya itu. Nah, mereka semua ini bisa memanfaatkan semua fasilitas untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan praktek, untuk keperluan data-data mungkin pada saat mengambil tugas akhir, itu memanfaatkan apa yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Contoh misalnya yang dari teknik geomatika. Nah, ini bisa memanfaatkan apa yang ada di topografi Angkatan Darat. Baik peralatannya, softwarenya, kemudian juga bisa magang di situ. Nah, itulah salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Dan di TNI AD khususnya juga memiliki berbagai macam dibutuhkan bidang disiplin ilmu. Hampir seluruhnya yang ada di Angkatan Darat. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Unjani. Nah, salah satu nilai plus dari masuk Unjani itu seperti itu ya. Iya, itu dia. Oke, Pak. Nah, lalu Pak, untuk si Unjani sendiri, kan untuk lulusannya itu dia misalkan ada yang nggak semua masuk TNI. Nah, saya juga sendiri nggak tahu Pak, perbedaannya apa sih untuk surveyor itu di bidang kemiliteran atau dalam ranah militer dan dengan surveyor yang biasa itu perbedaannya itu seperti apa Pak? Ya, kayak mencontohkan diri saya sendiri. Ya, betul Pak. Dari pengalaman Bapak aja boleh Pak. Saya terus terang aja ini salah satu surveyor yang saya selalu senantiasa menyatakan saya tersesat tapi di jalan yang benar. Nah, gimana itu tersesat di jalan yang benar itu? Jadi dulu saya ketika lulus dari geodesi TB itu mau ngapain juga saya waktu itu kan. Nah, akhirnya saya waktu itu masuk ke tentara itu berdasarkan ada sebuah dari Jakarta ya, ada penawaran beasiswa gitu ya. Nah, kemudian saya masuk ke situ ikut di tentara. Nah, di tengah-tengah perjalanan itulah baru saya menyadari bahwa
disinilah perbedaan antara satu surveyor yang di luar dengan yang di luar Angkatan Darat. Yang jelas ketika saya masuk ke lingkungan Angkatan Darat, yang awalnya saya itu merasa tersesat, nah tetapi setelah saya ikuti terus, oh disinilah salah satu kelebihan. Satu, kita dididik secara luar biasa, mental kita, ya kan? Kemudian sikap, ya, Pak. Kepribadian kita, gitu kan? Kemudian watak, keberanian yang tidak ada dimiliki oleh surveyor lain. Contoh misalnya, kalau Anda tahu seluruh perbatasan yang ada di wilayah Indonesia, darat khususnya Kalimantan, ya sepanjang Kalimantan itu ada 2019 km. Dari Sebatik ya di pantai timur Nunukan, sampai ke Kalimantan Barat di Tanjung Datu. Itu ada sekitar 20.000 titik patok batas. Siapa yang ke sana? Orang topografi. Oh, iya. Orang sipil pasti akan menolak. Betul. Kenapa? Dia survei berbulan-bulan di situ, pakai tenda biru, makan cuma pakai ikan asin, ya kan? Iya, Pak. Indomie paling itu, dengan bersama-sama pihak Malaysia menentukan titik batas. Nah, kompetensi seorang surveyor, geodet, geomatika di situ dipertaruhkan, ya kan? Betul, Pak. Kalau Anda di situ tidak memiliki mental, tidak memiliki sikap yang militan, di hutan belantara, gung leweng liwung, pasti balik kanan. Betul. Anda diterjunkan dari helikopter turun misalnya, rappling, betul, Pak. masuk ke sebuah lokasi yang belum ada orangnya. Kita masuk ke situ, membutuhkan mental yang luar biasa. Betul. Ya kan? Jadi prajurit di situ bukan hanya perang saja, ya kan? Survei pemetaan juga butuh sebuah jiwa yang luar biasa di situ. Nah, itu yang mungkin orang tidak pernah tahu. Tahu-tahu pokoknya ada berita batas digeser, nggak ada namanya batas digeser. Ya memang digeser, tapi secara fisik ya, ada mungkin yang berusaha membuka, tetapi sejatinya karena dia sudah ditandatangani bersama, mempunyai koordinat, tetap saja ada koordinatnya, bisa di stake out lagi, tetapi dengan aturan, kan gitu. Betul, Pak. Nah, itulah salah satu lulusan barangkali yang geomatika, geodesi bisa ya turut serta lah, berperan serta di dalam ya menjaga kedaulatan negara dalam bentuk menjaga bila batas itu, dan merevisi atau memperbaharui, memelihara kalau dia rubuh dan segala macam, ya tugas topografi. Nah, dibutuhkan perwira-perwira yang berbackground geodesi dan geomatika, gitu. Itu bedanya. Mantap, Pak. Nah, untuk bergabung dengan tentara itu kan, kalau di Unjan itu pasti dipersiapkan. Nah, itu dalam bidang apa aja? Mungkin dari fisik atau seperti apanya, Pak? Ya, tentu meskipun sudah di statement bahwa lulusan itu bisa diterima, tetapi kan tetap kita harus menjaga marwah seorang prajurit nih. Betul. Dia harus berdisiplin tinggi, gitu kan? Betul. Memiliki ya jiwa yang mental yang kuat, ya, kemudian fisik, gitu kan? Kalau dari sisi knowledge sudah dibekali oleh kuliah selama sepanjang itu. Tetapi dalam bentuk fisik, dia nanti akan disiapkan juga. Jadi direkomendasikan misalnya nanti sebelum lulus misalnya 3 bulan katakanlah, dia diberi kesempatan membina fisiknya. Di situ ada pusdik-pusdik dari milik Angkatan Darat yang bisa dipakai untuk mempersiapkan itu. Fisiknya, ya kan? Bisa latihan lari, bisa latihan pull up, untuk bisa menyiapkan ketika nanti tes fisik. Nah, dia siap. Nah, jadi bukan berarti masuk, wah mentang-mentang direkomendasi masuk begitu, enggak. Tetap aja syarat tetap diikuti, tapi disiapkan. Itu ceritanya. Ya. Dan kelebihan dari Unjan ini kan, kalau mungkin mahasiswa yang lain mau masuk TNI kayak gitu kan, dipersiapkan itu setelah kuliah. Nah, tapi ya keunggulan Unjani itu di saat dia kuliah juga sudah dipersiapkan, dibentuk oleh Unjaninya sendiri. Ya nanti itu disiapkan karena ini sudah menjadi sebuah cukcan ya dari pimpinan. Tentu kalau nanti ada seorang yang minat untuk masuk ke TNI, ya kita rekrut dulu, kita data dulu siapa, nah baru kita nanti kerjasamakan tuh dengan pusdik-pusdik yang ada. Kita bisa latih lah itu, pasti bisa dikerjasamakan karena ini kan punya lembaga, ini punya Angkatan Darat, punya Yayasan Eka Paksi yang berada langsung di pembinanya Bapak Kepala Staf sendiri. Pak. Nah, Pak, ini pertanyaan saya pribadi nih, Pak. Supaya
teman-teman juga yakin nih. Nah, kenapa sih kita harus pilih geomatika? Nah, termasuk Bapak sendiri mungkin dari pengalaman, kenapa saya masuk geomatika gitu, Pak? Ya. Kenapa enggak yang jurusan yang lain gitu? Itu benar ya? Ya, Pak. Nah, kalau itu ke saya pribadi, ya saya bilang tadi kan, tersesat di jalan yang benar kan? Oh iya, betul. Ya, tapi setelah saya merasakan itu ternyata menjadi sebuah tempat bekerja yang enjoy, yang enak gitu kan, baru saya sekarang mau mengurus tentang geomatika. Dulu saya bingung geodesi mau ngapain kan gitu. Nah, sekarang kalau saya mau berkata jujur, di dunia ini mana sih yang tidak butuh informasi geospasial? Betul, Pak. Semuanya membutuhkan. Betul nggak? Ya. Nah, sehingga jawaban saya sekarang ya, karena sekarang bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah men-state, menyatakan bahwa informasi itu sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa, kekayaan dia bilang. Salah satu kekayaan negara adalah informasi geospasial. Ya, bukan cuma minyak, batu bara seterusnya. Itu kan. Nah, informasi tentang geospasial itu sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi penting, ya. Mau membangun IKN yang baru. Betul. Apa yang dibutuhkan? Pasti informasinya. Informasi peta tentang itu, sehingga bisa direncanakan pembangunannya, bisa dihitung misalnya berapa biayanya, karena kita punya informasi itu kan, informasi geospasial itu. Contoh lah itu sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau saat ini kita sangat membutuhkan informasi geospasial. Dan salah satu orang yang ngurusi tentang geospasial ini keluar dari jurusan teknik geomatika. Nah, oleh karena itulah pentingnya sekarang generasi muda menjadi generasi pembaharu yang melek tentang geospasial. Jangan hanya melek tentang minyak saja. Ya, sekarang kan orang taunya begitu kan? Iya, Pak. Minyak susah sekarang. Itu. Jadi melek tentang informasi geospasial. Jadi harus memiliki kecerdasan spasial. Nah, itu betul, Pak. Nah, berarti salah satu keunggulannya juga karena tadi Pak Jokowi berstatement itu kekayaan Indonesia termasuk informasi geospasial itu berarti dibutuhkan banyaknya surveyor ya. Itu dia. Sedangkan sekolah-sekolah yang menyediakan teknik geomatika ini sangat jarang. Iya. Nah, berarti lapangan pekerjaan itu banyak. Sedangkan tenaga ahlinya sedikit. Iya. Nah, berarti sangat membutuhkan dan itu salah satu peluang untuk ibaratkanlah mata pencarian kerja yang pasti ada gitu ya, Pak. Iya, itu sih dia. Itu jawabannya ya. Ya, ini saya tambahkan ya. Supaya kita tahu bahwa sudah sejak zamannya Pak SBY itu juga digelontorkan sebuah kebijakan satu peta, ya kan? Iya, Pak. Sampai dengan desa sekarang harus dipetakan dalam skala besar, ya kan? Iya, Pak. Di skala 1/5000. Itu siapa yang memetakan itu? Dari data statistik yang dirilis oleh BIG, itu antara jumlah survei yang ada dengan adanya kebijakan satu peta itu menjadi berkurang. Nah, sehingga tadi sampaikan dibutuhkan sumber daya manusia yang menyiapkan untuk pengambilan data spasial ini dalam rangka mendukung program pemerintah kebijakan satu peta. Satu. Kemudian sekarang sudah disosialisasikan bahwa sertifikasi tanah misalnya. Ya kan PTSL. PTSL itu. Itu di mana-mana ada sekarang tuh kan. Justru itu membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang yang lulusan tentang geomatika geodesi. Ya kan? Iya, Pak. Jadi salah satunya geomatika dan di Indonesia dalam rangka menyiapkan tenaga yang profesional, kompeten di bidang itu, di bidang geomatika. Sehingga ketika dia lulus dia bisa mendukung pekerjaan ini kan? Iya, Pak. Ya kan? Jangan sampai nanti pengen memetakan Indonesia, ya orang yang biasa dikatakan orang ngambil dari Cina, ngambil dari mana gitu kan? Ya, betul, sekarang kita jawaban itu. Itu salah satunya geomatika. Oke, Pak. Ya. Nah, terus Pak, ada juga nih celetukannya, Pak. Banyak dari teman-teman surveyor juga, Pak, yang mungkin bila Bapak berbicara, bukalah hidayahnya. Banyak teman-teman SMK juga kan, ada yang SMK geomatika itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena pada dasarnya mereka udah pada kena uang, Pak. Nah, udahlah ada SMK juga udah cukup gitu ya. Nggak usah kuliah lagi. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak bisa membuka wawasan ataupun terbuka pikiran teman-teman supaya kita tuh harus kuliah mau gimana-gimana juga. Kayak gitu, Pak. Oke, betul. Salah satu faktor yang menggoda generasi muda
ya adalah uang. Uang. Tapi perlu diingat, uang bukan segalanya, ya kan? Jadi yang lebih baik investment adalah apa? Sekolah ilmu yang tidak akan mati gitu kan. Uang barangkali bisa dicari. Ya. Dan sekarang banyak juga orang. Sekarang lagi booming itu yang penipuan uang, ya kan? Trading. Trading. Wah, katanya begitu. Wah, menjadi orang kaya. Foto di belakangnya jet pribadi, gitu kan? Betul. Punya tanah, rumah sekian M. Ternyata ya hanya flexing saja katanya, kan? Betul. Seperti itu. Nah, di belakangnya keropoh, dia nggak memiliki jiwa ilmu yang bagus, akhlak yang bagus. Jadi orang itu menurut saya harus tetap belajar. Meskipun sudah punya uang banyak, ya tetap belajar. Kalau yang sekarang geomatika, lulusan SMK-nya saja sudah bisa bekerja, mencukupi kebutuhan hidup, itu bukan cukup hanya situ. Anda harus tetap mengupgrade diri. Mengupgrade diri dengan mengisi. Jadi otak ini bukan kayak kayak hard disk bisa penuh, bukan. Terus dia ketika diisi, dia akan terus membuat kita semakin bijak dari ilmu pengetahuan, ya kan? Iya, Pak. Dari ilmu yang ada. Sehingga saran saya, ya jangan hanya puas mendapatkan uang, bukan itu, ya kan? Iya. Bukan itu tujuan hidup. Menjadi bangsa kita, menjadi bangsa yang maju, tentu membutuhkan keuangan negara seluruhnya. Tetapi bagi para lulusan geomatika, anak-anak muda, misalnya yang sekarang sudah merasa puas dengan cukuplah SMK saja, supaya menjadi dapat uang, nggak cukup lah. Betul. Anda harus tetap mengupgrade diri. Bangsa yang besar harus di backup dengan pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang tinggi. Mantap, ya. Itu dia. Nah, berarti untuk teman-teman tuh jangan langsung berpuas diri atas pendapatannya. Ya. Tapi tetap lanjutin pendidikannya. Oh iya. SMK beres, lanjut kuliah. Ya. Kuliah S1 beres, lanjut S2 kalau bisa ya, Pak. Ya. Dan jangan lupa kuliahnya tetap di Unjani. Itu dia cocok ya. Oke, Pak, nggak kerasa nih udah 30 menit kita berbicaranya. Ada nggak, Pak, harapan terhadap adik-adik kita yang SMA ataupun SMK ini? Nah, terhadap prodi geomatika ini di Unjani itu seperti apa, Pak? Ya, tentu sebagai sebuah prodi baru, saya berharap Anda semua tidak kemudian menjadi skeptis ya, bahwa saya sebagai Kaprodi ya diberikan tanggung jawab penuh untuk mengoperasikan ini, dan saya boleh katakan yakinlah bahwa apa yang sudah kami kerjakan di Unjani ini, baik kurikulum, dosen, kemudian peralatan ada, siap untuk menjadikan para pemuda, saya bilang pemuda pembaharu bangsa ya, yang akan bisa memberikan peran kepada negara ini untuk belajar di Unjani. Kami siap untuk bisa menjadikan Anda para generasi muda memiliki pemuda yang profesional di bidang teknik geomatika, memiliki jiwa kedisiplinan, loyalitas ya, kemudian juga bisa berbakti mengabdi kepada bangsa ini. Jadi sekali lagi Anda para pemuda yang sekarang mungkin masih belum punya bayangan mau kemana. Saya buka sekarang. Unjani siap menerima Anda. Gitu. Oke, Pak. Mantap, Pak. Kalau untuk harapannya untuk Unjani sendiri seperti apa, Pak? Ya. Unjani sejak kepengurusan yang baru di rektor yang baru ini ya, kita memiliki sebuah motivasi yang membuat kita semua para stafnya itu semangat, adalah menjadikan Smart Military University. Itu kan. Nah, ini sebuah jargon yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan Smart University, Military University. Jadi memang nuansanya seperti itu. Nah, inilah yang membuat beda antara seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, karena kita ada simbol tadi, ada militernya di situ. Tapi bukan kita mau memiliterkan setiap orang, bukan ya. Tapi itu menjadi semangat bahwa di dalam pembinaan kita itu ada nilai-nilai luhur dalam militer itu yang akan dipatrikan di dalam sanubari setiap mahasiswa Unjani. Itu mantap, Mantap.
Nah, oke, terima kasih untuk Pak Sukanto ya untuk kehadirannya sudah mau sempat berbicara di studio kecil kita ini. Nah, mungkin untuk teman-teman juga jangan lupa bila kalian ingin kuliah teknik geomatika, perguruan tingginya wajib Unjani, jangan ke yang lain. Karena apalagi kalau yang cita-citanya jadi TNI ya Pak, itu karena pasti diarahkan oleh Unjaninya sendiri dan diprioritaskan. Oke. Nah, mungkin Unjani sendiri udah ada Instagramnya Pak? Ada. Instagramnya oke, jangan lupa di follow Instagram Geomatika Unjani ya? Ada, Nah, Geomatika Unjani ini yang ada di bawah ini. Dan terima kasih untuk Pak Sukanto kehadirannya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama sukses PNT. Siap Pak, sukses juga untuk Unjani. Sama-sama. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian untuk mendukung channel kita, oke? 1, 2, 3, tutup.